Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, pola irama sederhana. Yang ketiga, nilai tempat bilangan sampai ribuan. Sudah siap untuk belajar? Let's go! Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Tentu masih ingat ya. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut kalian bisa melihat ada makhluk hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Apakah sudah ketemu? Kalau kalian sudah menemukannya, mari kita sebutkan satu persatu ciri-ciri makhluk hidup pada gambar. 1. Tumbuhan membutuhkan air. Apa buktinya? Kalian bisa melihat gambar, terlihat di situ Ibu Siti sedang menyirami tanaman. Ciri kedua, ayam membutuhkan makanan. Buktinya adalah Siti dan ayah memberi makanan ayam. Memberi makan ayam. Yang ketiga, manusia berkembang biak. Buktinya, itu kalian bisa melihat ada keluarga Siti. 4. Ayam berkembang biak. Buktinya apa? Buktinya, pada gambar terlihat ada sarang ayam yang digunakan untuk bertelur. Kelima, ayam membutuhkan minum. Di gambar bisa kalian lihat ada tempat minum untuk ayam. Ciri yang keenam adalah hewan bergerak. Bisa dilihat, ayam bergerak menuju ke makanannya dan ada ayam yang bergerak menuju ke sarangnya. Itulah ciri-ciri yang bisa kita temukan pada gambar. Selanjutnya, salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu dapat berkembang biak dan tumbuh. Mari kita perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar telur menetas, anak ayam, dan ayam betina dewasa. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah itu, ayam betina dewasa akan menghasilkan telur kembali. Pada keterangan di awal, itu menunjukkan bahwa ayam mengalami pertumbuhan dan ayam betina dewasa akan menghasilkan telur kembali. Itu menunjukkan ayam itu dapat berkembang biak. Anak ayam yang sudah menetas akan terlihat lucu, apalagi kalau kita memainkannya. Tapi kalian harus hati-hati ketika kalian bermain dengan anak ayam, karena induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Jadi jangan sekali-kali kalian mengganggu anak ayam, nanti kalian bisa dikejar oleh induknya. Sekarang ayo kita lihat anak ayam yang lucu sambil bernyanyi. Kalian sudah siap untuk bernyanyi? Kita akan bernyanyi lagu Anak Ayam.
Itulah tadi lagu Anak Ayam. Kalian sudah bisa kan lagunya? Nah, sekarang masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Nah, dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu Anak Ayam? Tentu bisa ya. Nanti kalian bisa memberi tanda masing-masing. Nah, apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam tadi? Apakah kalian sudah bisa menyimpulkan? Nah, simpulannya adalah pola panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam adalah sama antara bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Itu pola panjang pendek bunyinya adalah sama. Menyimpulkan dari gambar, dari lagu bahwa Tuhan itu menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Contohnya, ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, untuk mengembangbiakan agar kita manusia masih dapat memanfaatkan daging dan telur ayam, maka kita harus membuat sebuah peternakan. Nah, dari peternakan itu nanti kita bisa terus memanfaatkan daging dan telur ayam setiap saat, karena dalam peternakan akan menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Jadi kita tidak perlu takut tidak bisa menikmati daging dan telur ayam. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut. Berikut ada 5 peternakan yang menghasilkan telur tiap bulannya itu berbeda-beda. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur per bulannya. Peternakan B sebanyak 1.500, peternakan C 3.500, peternakan D 2.000, dan peternakan E 2.500 butir tiap bulannya. Dari kelima peternakan tersebut, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Apakah kalian sudah tahu? Silahkan perhatikan angka bilangan-bilangan pada tabel tersebut. Peternakan yang paling banyak menghasilkan telur per bulan itu adalah peternakan C. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur tiap bulannya. Kemudian peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Sudah tahu? Peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan adalah peternakan B dengan jumlah 1.500 butir telur per bulannya. Nah, ternyata hasil telur pada tiap peternakan banyak sekali ya. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Tentu masih ingat. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu bisa menggunakan aturan nilai tempat. Bagaimana caranya? Mari belajar bersama. Contoh bilangan 1250. Kita akan masukkan pada kolom-kolom nilai tempat bilangan. Kolom pertama adalah kolom ribuan, kolom kedua adalah ratusan, kolom ketiga adalah puluhan, dan kolom keempat adalah satuan. Mari kita masukkan bilangan-bilangan angka pada bilangan 1250. Angka 1 kita masukkan pada kolom ribuan, angka 2 kita masukkan kolom ratusan, angka 5 kita masukkan kolom puluhan, dan angka 0 kita masukkan pada kolom satuan. Angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga angka 1 bernilai
1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga angka 2 bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan, sehingga angka 5 bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan, maka nilainya adalah 0. Jadi, dari angka-angka tersebut kita bisa membacanya dengan 1250. Karena 0 pada satuan itu tidak diucapkan 0 satuan. Jadi, kemudian angka 1 pada ribuan tidak dibaca 1000, tapi dibacanya adalah 1000. Jadi, angka-angka pada kolom tersebut jika kita tulis menjadi sebuah bilangan menjadi 1250. Apakah sudah jelas anak-anak? Pasti kalian sudah jelas. Pasti kalian bisa membaca dan menulis bilangan ribuan. Kalian hebat. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini mudah ya. Teruslah rajin belajar, jaga kesehatan, dan yakinlah pada diri kita dan selalu katakan bahwa aku pasti bisa. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menemani dan mendampingi putra-putrinya untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.